Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Penasaran? Yuk simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Gunung Sitoli yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Asal-usul Gunung Sitoli, legenda kota di Pulau Nias. Di zaman dahulu, ketika Pulau Nias masih diselimuti oleh hutan lebat dan misteri, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Si Oli Laowe. Raja ini dikenal bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena hubungannya yang erat dengan para leluhur dan roh-roh alam. Pada suatu malam yang gelap, langit di atas desa mereka berubah menjadi merah menyala. Suara gemuruh terdengar dari dalam bumi, membuat tanah bergetar dan pepohonan berayun, seperti menari dalam ketakutan. Para penduduk berlarian keluar dari rumah mereka, mencari perlindungan di balik batu-batu besar dan hutan yang rimbun. Tiba-tiba dari balik gunung yang menjulang, muncul seorang lelaki tua misterius berjubah putih. Matanya bersinar seperti bintang dan tongkat kayu di tangannya memancarkan cahaya redup. Ia melangkah perlahan menuju istana dan berbisik kepada Raja Si Oli Laowe. Gunung ini akan berbicara, gunung ini akan menjadi saksi sejarah. Dengarkan suaranya dan kau akan menemukan takdirmu. Benar saja, beberapa hari kemudian, gunung yang berada di pusat kerajaan itu meletus dengan dahsyat. Lava mengalir deras, memisahkan desa-desa dan menciptakan lembah-lembah baru. Namun, di tengah kehancuran, gunung itu juga membawa berkah. Tanah yang subur muncul dari abu vulkanik, sungai-sungai baru mengalir, dan kehidupan pun kembali tumbuh dengan lebih kuat. Masyarakat percaya bahwa suara gemuruh gunung adalah pesan dari leluhur, sebuah peringatan sekaligus berkah. Mereka pun menamai tempat itu Gunung Sitoli, yang berasal dari kata Sitoli, merujuk pada nama raja mereka, dan gunung sebagai simbol kekuatan serta kehidupan baru. Sejak saat itu, Gunung Sitoli berkembang menjadi pusat peradaban Nias, tempat bertemunya para pedagang, prajurit, dan pemimpin dari berbagai wilayah. Kota ini menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang masyarakat Nias, dari masa peperangan hingga kejayaan, dari kehancuran hingga kebangkitan kembali. Dan hingga kini, setiap gemuruh kecil yang terdengar dari perut bumi selalu diingat sebagai pesan para leluhur bahwa Gunung Sitoli adalah tanah yang tidak akan pernah mati. Keunikan Gunung Sitoli, mutiara di Pulau Nias. Gunung Sitoli, kota terbesar di Pulau Nias, bukan sekadar kota biasa. Ia adalah gerbang menuju kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang memukau. Berikut adalah beberapa keunikan Gunung Sitoli yang menjadikannya istimewa. 1. Lompat batu yang mendunia. Salah satu atraksi budaya paling terkenal dari Gunung Sitoli adalah Fahombo atau lompat batu. Ini bukan sekadar olahraga, tetapi simbol keberanian dan kedewasaan bagi para pemuda Nias. Batu setinggi 2 meter harus dilompati tanpa menyentuhnya, sebuah tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. 2. Warisan rumah adat megah. Gunung Sitoli masih mempertahankan rumah adat tradisional Nias yang unik. Rumah-rumah ini dibangun tanpa paku, dengan struktur kayu yang kuat dan tahan gempa. Bentuknya yang tinggi dan kokoh mencerminkan kejayaan suku Nias di masa lalu. 3. Bahasa dan budaya yang berbeda dari Nusantara. Masyarakat Gunung Sitoli memiliki bahasa sendiri, yaitu Liniha, yang berbeda dari bahasa-bahasa lain di Indonesia. Mereka juga memiliki sistem adat dan hukum yang kaya, termasuk tradisi Fondrako, gotong royong, dan Owasa, pesta adat besar. 4.
Pantai-pantai eksotis. Gunung Sitoli memiliki pantai-pantai indah seperti Pantai Hoya dan Pantai Carlita yang masih alami. Airnya yang jernih dan pasirnya yang bersih menjadikannya tempat sempurna untuk bersantai atau berselancar. 5. Museum Pusaka Nias, harta karun sejarah. Museum Pusaka Nias di Gunung Sitoli menyimpan ribuan artefak sejarah, mulai dari perhiasan kuno, senjata tradisional, hingga patung-patung mistis. Tempat ini menjadi pusat pelestarian budaya Nias yang kaya dan unik. 6. Kepercayaan dan mitos yang hidup. Masyarakat Gunung Sitoli masih mempercayai roh leluhur dan memiliki banyak mitos tentang asal-usul dunia dan kehidupan. Kepercayaan ini masih terlihat dalam berbagai upacara adat dan ritual spiritual mereka. 7. Kuliner khas yang menggoda. Gunung Sitoli juga menawarkan makanan khas yang lezat seperti gowini fufu, olahan pisang dengan kelapa, harina nioin, ikan asap khas Nias, dan babae, bubur khas Nias. Rasa otentik dari masakan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Gunung Sitoli bukan hanya kota biasa, ia adalah perpaduan antara sejarah, budaya, dan keindahan alam yang masih terjaga. Kota ini adalah bukti bahwa warisan leluhur tetap hidup di tengah modernitas. Kebiasaan adat di Gunung Sitoli, warisan leluhur yang hidup. Di tengah gemuruh ombak yang menghantam pantai-pantai Nias, di antara rumah-rumah adat yang kokoh berdiri melawan waktu, hidup sebuah masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat dan tradisi leluhur. Gunung Sitoli, jantung Pulau Nias, bukan hanya sekadar kota, tetapi juga penjaga kebiasaan adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. 1. Owasa, pesta adat yang menggetarkan jiwa. Di sebuah desa, jenderang mulai ditabuh. Suara gong menggema, menandakan bahwa malam ini akan diadakan Owasa, pesta adat besar yang penuh kemegahan. Penduduk desa berkumpul di lapangan luas, mengenakan pakaian kebesaran mereka. Para penari perang dengan tubuh berotot, mengenakan mahkota emas dan membawa pedang sakti, mulai melangkah maju. Teriakan perang menggema, mengiringi tarian mereka yang penuh semangat. Mereka bukan sekadar menari, tetapi menghidupkan kembali sejarah pertempuran leluhur yang mempertahankan tanah Nias dari musuh-musuh yang mencoba merebutnya. Para tetua adat duduk di singgasana mereka, mengawasi dengan penuh kebanggaan. Owasa bukan sekadar pesta, ia adalah janji yang dipegang teguh oleh masyarakat Gunung Sitoli. Janji bahwa mereka akan selalu menghormati leluhur dan menjaga kehormatan suku mereka. 2. Fahombo, lompat batu, ujian keberanian sejati. Suara gemuruh orang-orang yang bersorak terdengar di udara. Seorang pemuda berdiri di hadapan sebuah batu setinggi 2 meter. Hari ini adalah harinya, hari di mana ia harus membuktikan bahwa dirinya telah menjadi pria dewasa. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan degup jantungnya yang semakin cepat. Di hadapannya, para tetua adat menatap dengan penuh harapan. Jika ia berhasil, maka ia akan diakui sebagai prajurit yang siap melindungi tanah leluhur. Jika gagal, kehormatan keluarganya dipertaruhkan. Dalam sekejap, ia berlari kencang, melompat dengan kekuatan penuh dan melesat melewati batu tanpa menyentuhnya. Sorak-sorai membahana. Ia kini telah menjadi bagian dari sejarah panjang para pejuang Nias. 3. Fondrako, jiwa gotong royong yang sakral. Di pagi yang cerah, sebuah rumah adat mulai dibangun. Puluhan lelaki berkumpul, mengangkat kayu-kayu besar tanpa bantuan alat berat. Para wanita membawa makanan dan minuman, menyemangati mereka dengan nyanyian khas Nias. Ini adalah Fondrako, kebiasaan gotong royong yang tidak sekadar membantu sesama, tetapi juga membangun persaudaraan yang erat. Di Gunung Sitoli, seseorang tidak akan pernah dibiarkan menghadapi kesulitan sendirian. Jika satu keluarga membutuhkan bantuan, seluruh desa akan turun tangan. Bagi masyarakat Nias,
Fondrako bukan hanya kerjasama, tetapi juga simbol dari jiwa komunitas yang tidak akan tergoyahkan oleh waktu. 4. Perkawinan adat, pernikahan yang penuh makna. Di sebuah rumah adat yang megah, seorang pemuda dan seorang gadis duduk bersisian. Malam ini mereka akan diikat dalam janji suci perkawinan adat Nias. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus dilakukan, mahar. Keluarga mempelai pria harus memberikan sejumlah emas dan babi sebagai mahar kepada keluarga mempelai wanita. Bukan karena materialisme, tetapi karena ini adalah cara masyarakat Nias menghargai seorang perempuan. Semakin tinggi maharnya, semakin besar pula penghormatan kepada sang istri. Setelah mahar disepakati, pesta dimulai. Tarian dan nyanyian mengisi malam, sementara para tetua adat memberkati pernikahan dengan doa-doa yang telah diwariskan sejak zaman leluhur. Penutup, Gunung Sitoli, penjaga tradisi yang tak akan luntur. Di zaman modern yang serba cepat, Gunung Sitoli tetap teguh menjaga adat dan kebiasaan leluhur. Setiap tarian perang, setiap lompatan batu, setiap pesta adat bukan sekadar seremoni, tetapi bukti bahwa sejarah masih hidup di dalam jiwa masyarakatnya. Gunung Sitoli bukan hanya kota, tetapi sebuah legenda yang terus bernafas dalam setiap denyut nadi penduduknya. Suku Nias, pewaris kejayaan leluhur di Gunung Sitoli. Di ujung barat Indonesia, di tengah samudra yang luas, berdiri sebuah pulau yang menyimpan kisah tentang keberanian, kehormatan, dan kejayaan leluhur. Pulau itu adalah Nias, dan di jantungnya, Gunung Sitoli, hidup sebuah suku yang tak pernah tunduk pada zaman suku Nias atau yang dikenal sebagai Ono Niha. Mereka bukan sekadar suku, tetapi pewaris darah pejuang yang telah mempertahankan tanah leluhur selama berabad-abad. Setiap tarian, setiap rumah adat, setiap lompatan batu adalah bagian dari kisah panjang yang tak akan pernah pudar. 1. Darah pejuang dan prajurit yang tak terkalahkan. Dahulu kala, Gunung Sitoli adalah tanah yang sering diserang oleh perompak dan bangsa asing yang menginginkan kekayaan pulau ini. Namun, suku Nias bukanlah bangsa yang mudah ditaklukkan. Mereka adalah prajurit-prajurit tangguh, terlatih sejak kecil dalam seni perang. Setiap anak lelaki diajarkan cara bertarung menggunakan pedang balato yang tajam dan tombak panjang yang mampu menembus baju besi. Ketika musuh datang, mereka tidak bersembunyi. Mereka berdiri tegak, mengangkat senjata dan melindungi tanah leluhur dengan nyawa mereka sendiri. Di tengah pertempuran, seorang pemuda akan diuji. Jika ia berhasil mengalahkan musuhnya, maka ia akan dihormati sebagai Lahemi, seorang prajurit sejati. Jika gagal, namanya akan dilupakan oleh sejarah. Dan hingga kini, jiwa keberanian itu masih mengalir dalam darah setiap Ono Niha. 2. Rumah adat megah, bukti kejayaan arsitektur Nias. Di Gunung Sitoli, rumah-rumah adat suku Nias berdiri kokoh, seakan menantang waktu. Rumah-rumah ini tidak dibangun dengan paku, tetapi dengan teknik kuno yang membuatnya tahan gempa dan serangan musuh. Bayangkan sebuah rumah yang berdiri di atas tiang-tiang kayu raksasa, atapnya menjulang tinggi, dan di dalamnya terdapat ukiran-ukiran mistis yang menggambarkan kisah para leluhur. Rumah-rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi benteng kehormatan keluarga. Di dalam rumah adat inilah para tetua adat bermusyawarah. Di sinilah pernikahan sakral berlangsung, dan di sinilah kisah-kisah kuno tentang para dewa dan pahlawan diceritakan kembali setiap malam kepada anak-anak mereka. 3. Lompat batu, ujian kejantanan sejati. Di tengah desa berdiri sebuah batu setinggi 2 meter, menantang setiap pemuda yang ingin membuktikan dirinya sebagai pria dewasa. Fahombo atau lompat batu bukan sekadar permainan, ini adalah ritual sakral. Seorang pemuda akan berdiri di kejauhan, menatap batu itu dengan penuh keyakinan.
Jika ia berhasil melompati batu tanpa menyentuhnya, ia akan diakui sebagai lelaki sejati. Jika gagal, ia harus menunggu kesempatan berikutnya, menanggung rasa malu yang mendalam. Lompatan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga mental. Hanya mereka yang memiliki keberanian, ketekunan, dan kehormatan yang bisa melewati ujian ini. 4. Mitos dan kepercayaan leluhur yang masih hidup. Suku Nias percaya bahwa mereka adalah keturunan langsung dari dewa-dewa langit. Dalam legenda kuno, leluhur pertama mereka turun dari kayangan, membawa kebijaksanaan dan keberanian untuk membangun peradaban. Hingga kini, masyarakat Gunung Sitoli masih menghormati roh-roh leluhur dengan berbagai ritual adat. Mereka percaya bahwa leluhur mereka masih mengawasi dari dunia lain, dan jika mereka melupakan tradisi, bencana akan datang. Setiap tahun, upacara adat Fama Osa diadakan untuk memberikan penghormatan kepada para roh leluhur. Hewan-hewan seperti babi dan ayam dikorbankan sebagai tanda penghormatan, sementara doa-doa sakral diucapkan oleh para tetua adat. 5. Kesetiaan, kehormatan, dan solidaritas yang tak tergoyahkan. Satu hal yang paling dihormati dalam budaya suku Nias adalah kesetiaan dan kehormatan. Seorang Ononiha lebih baik mati daripada mengkhianati saudaranya. Di Gunung Sitoli, jika seseorang berada dalam kesulitan, seluruh komunitas akan datang untuk membantunya. Ini adalah semangat Fondrako, gotong royong, yang bukan hanya sekadar kerjasama, tetapi juga bentuk cinta dan penghormatan terhadap sesama. Mereka juga memegang teguh prinsip bahwa kehormatan adalah segalanya. Seorang pria yang telah melewati lompat batu, seorang perempuan yang telah menerima mahar yang layak dalam pernikahan, dan seorang pemimpin yang memimpin dengan bijaksana, mereka semua adalah simbol kehormatan dalam masyarakat Nias. Gunung Sitoli, kota yang menyimpan jiwa leluhur. Hari ini, Gunung Sitoli mungkin telah berkembang menjadi kota modern dengan bangunan-bangunan baru dan teknologi yang terus berkembang. Namun, di balik semua itu, jiwa suku Nias masih hidup. Di setiap sudut kota, kau masih bisa menemukan jejak-jejak keberanian para prajurit, kemegahan rumah adat, dan suara gendang yang mengiringi tarian perang. Gunung Sitoli bukan sekadar kota, ia adalah jantung yang berdetak bagi suku Nias, penjaga warisan leluhur dan simbol dari sebuah bangsa yang tak akan pernah tunduk pada zaman. Kuliner khas Gunung Sitoli, rasa tradisi yang melekat di lidah. Di balik keindahan alam dan budaya yang kaya, Gunung Sitoli juga menyimpan warisan kuliner yang menggoda selera. Makanan khas di sini bukan sekadar hidangan biasa, tetapi cerminan dari sejarah, adat, dan cara hidup masyarakat Nias. Setiap suapan membawa cerita tentang perjuangan, gotong royong, dan rasa syukur kepada alam. Berikut beberapa makanan khas Gunung Sitoli yang wajib dicicipi. 1. Gowi Nifufu, pisang tumbuk berbalut kelapa. Di sebuah rumah adat yang megah, asap mengepul dari dapur. Seorang ibu dengan cekatan menumbuk pisang yang sudah matang di dalam wadah kayu besar. Gowi Nifufu, itulah namanya, makanan tradisional yang terbuat dari pisang yang ditumbuk halus lalu dicampur dengan kelapa parut. Rasanya manis, gurih, dan lembut di mulut. Dahulu makanan ini disajikan untuk para petani dan pekerja yang membutuhkan energi besar untuk bekerja di ladang. Sekarang, Gowi Nifufu menjadi hidangan istimewa dalam acara adat dan juga menu favorit keluarga. 2. Harinake, daging babi berbumbu khas Nias. Di malam yang dingin, di tengah pesta adat Owasa, terdengar suara riuh dan tawa dari para tamu. Di atas meja panjang tersaji sepiring harinake, hidangan yang hanya bisa ditemui di Pulau Nias. Harinake terbuat dari daging babi yang dimasak dengan darahnya sendiri, ditambah rempah-rempah khas yang membuat aromanya begitu menggugah selera. Bagi masyarakat Gunung Sitoli, harinake bukan hanya makanan, tetapi simbol persaudaraan.
Biasanya, makanan ini disajikan dalam acara-acara besar seperti pernikahan dan pesta adat sebagai tanda kebersamaan dan penghormatan terhadap tamu. 3. Babai, bubur tradisional yang hangat dan gurih. Saat hujan turun membasahi desa-desa di Gunung Sitoli, masyarakat akan berkumpul di dalam rumah, menikmati semangkuk babai, bubur khas yang hangat dan lezat. Babai terbuat dari campuran beras, kelapa parut, dan berbagai bumbu rempah, menciptakan rasa gurih yang begitu khas. Bubur ini sering disajikan saat ada pesta adat atau acara keagamaan, sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Babai juga memiliki makna spiritual bagi masyarakat Nias, menjadi pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan kesederhanaan, tetapi penuh rasa syukur. 4. Nio Wuru, ikan asin khas Nias yang melegenda. Dari kejauhan, suara ombak di pantai Gunung Sitoli terdengar bergemuruh. Di sepanjang pesisir, para nelayan sibuk menjemur ikan yang telah diasinkan dengan cara tradisional. Inilah Nio Wuru, ikan asin khas Nias yang terkenal dengan rasa gurih, asin, dan sedikit manis. Proses pengasinannya sangat unik. Ikan segar dibelah, kemudian direndam dalam larutan garam dan dijemur hingga kering sempurna. Masyarakat Gunung Sitoli sering menggorengnya hingga renyah, lalu menikmatinya bersama nasi panas dan sambal pedas. Satu gigitan, dan kau akan langsung tahu mengapa Nio Wuru menjadi makanan wajib bagi masyarakat Nias. 5. Tamboy, fermentasi kacang kedelai yang unik. Jika di Jawa ada tempe, di Nias ada tamboy, fermentasi kacang kedelai yang diolah dengan cara unik. Tamboy memiliki rasa sedikit asam dan tekstur yang lembut. Biasanya, makanan ini dimasak dengan bumbu khas atau dicampur dalam sayur untuk menambah cita rasa. Konon, tamboy sudah ada sejak zaman nenek moyang sebagai makanan bergizi tinggi yang bisa bertahan lama. Hingga kini, tamboy masih menjadi favorit di Gunung Sitoli, terutama bagi mereka yang menyukai makanan fermentasi. 6. Kofo-kofo, camilan manis dari singkong. Di sore hari, ketika matahari mulai tenggelam, anak-anak di Gunung Sitoli sering duduk di depan rumah, menikmati camilan khas bernama kofo-kofo. Kofo-kofo terbuat dari singkong yang diparut, dicampur gula merah, lalu dikukus hingga matang. Hasilnya, tekstur lembut dengan rasa manis alami yang bikin ketagihan. Makanan ini sering disajikan bersama teh hangat, menjadi teman ngobrol yang sempurna bagi keluarga di Gunung Sitoli. 7. Lehendalo Nifange, sup daging yang menghangatkan jiwa. Ketika udara malam menjadi dingin, masyarakat Gunung Sitoli akan menyiapkan semangkuk lehendalo nifange, sup daging dengan kuah rempah yang begitu kaya rasa. Daging yang digunakan bisa berupa babi, ayam, atau sapi, dimasak perlahan dengan bumbu tradisional yang meresap sempurna. Kuahnya yang gurih dengan aroma rempah yang kuat menjadikan hidangan ini favorit dalam perjamuan adat dan keluarga. Gunung Sitoli, surga kuliner tradisional yang tak tergantikan. Di tengah arus modernisasi, masyarakat Gunung Sitoli tetap mempertahankan kekayaan kuliner mereka. Setiap makanan bukan hanya sekadar hidangan, tetapi juga warisan leluhur yang penuh makna. Dari gowi nifufu yang lembut, harinake yang kaya rasa, hingga nio wuru yang menggugah selera, semua makanan ini mengajarkan kita bahwa Gunung Sitoli bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga tentang rasa yang tak akan pernah hilang dari ingatan. Pesona wisata Gunung Sitoli, surga tersembunyi di Pulau Nias. Gunung Sitoli bukan hanya jantung budaya Nias, tetapi juga permata wisata yang menyimpan keindahan alam, sejarah, dan budaya yang luar biasa. Dari pantai yang memesona hingga museum yang kaya akan sejarah, setiap sudut Gunung Sitoli adalah kisah yang menunggu untuk dijelajahi. Berikut tempat wisata terbaik di Gunung Sitoli yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu. 1. Museum Pusaka Nias, menyelami sejarah dan budaya Nias. Saat pertama kali memasuki Museum Pusaka Nias,
kau akan merasa seperti melangkah ke dalam lorong waktu. Museum ini bukan sekadar bangunan biasa, tetapi gerbang menuju masa lalu, tempat di mana sejarah dan budaya suku Nias dijaga dengan penuh hormat. Di dalamnya terdapat lebih dari 6,000 koleksi benda bersejarah, mulai dari pakaian adat, senjata perang khas Nias seperti balato, patung-patung mistis, hingga perhiasan emas yang pernah dipakai oleh para bangsawan Nias. Namun, yang paling menarik adalah rumah adat Nias yang asli, yang didirikan di halaman museum. Rumah ini masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari kekuatan arsitektur Nias yang telah bertahan selama berabad-abad. Museum ini bukan hanya tempat wisata, tetapi juga pusat pelestarian budaya Nias yang terus mengajarkan generasi muda tentang jati diri mereka. 2. Pantai Carlita, pasir putih dan air laut biru yang menyegarkan. Di ujung Gunung Sitoli, tersembunyi sebuah pantai dengan pesona yang luar biasa, Pantai Carlita. Saat matahari mulai terbit, sinarnya memantul di permukaan laut yang jernih, menciptakan kilauan emas yang menakjubkan. Ombaknya tenang, pasirnya putih lembut, dan angin sepoi-sepoi yang berhembus, membuat siapapun yang datang merasa damai. Di sini, kau bisa berenang, bermain pasir, atau sekadar duduk menikmati matahari terbenam yang luar biasa indah. Banyak wisatawan datang ke Pantai Carlita untuk menikmati suasana santai dan melepaskan penat dari hiruk-pikuk kehidupan kota. 3. Pantai Hoya, surga tersembunyi di Gunung Sitoli. Jika kau mencari pantai yang lebih sepi dan alami, maka Pantai Hoya adalah jawabannya. Berbeda dari pantai-pantai lain, Pantai Hoya memiliki tebing-tebing karang yang menjulang tinggi, menciptakan pemandangan yang dramatis dan eksotis. Air lautnya yang biru jernih membuatnya sempurna untuk snorkeling, karena kau bisa melihat ikan-ikan kecil berenang di antara terumbu karang. Pantai ini juga masih sangat alami, jauh dari keramaian, sehingga cocok bagi mereka yang ingin mencari ketenangan atau sekadar menikmati keindahan alam yang masih murni. 4. Taman Doa Bunda Maria Gunung Sitoli, tempat yang penuh kedamaian. Bagi mereka yang mencari wisata rohani, Taman Doa Bunda Maria adalah tempat yang sangat menenangkan. Di sini terdapat patung Bunda Maria yang megah, dikelilingi oleh taman hijau yang asri dan jalur jalan salib yang membawa pengunjung dalam perjalanan spiritual yang mendalam. Banyak wisatawan datang ke tempat ini bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menikmati suasana damai dan panorama indah yang menghadap ke laut. 5. Air terjun Humogo, keindahan alam yang masih tersembunyi. Di pedalaman Gunung Sitoli, terdapat air terjun Humogo, sebuah keajaiban alam yang masih jarang dijamah wisatawan. Suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian menciptakan suasana yang magis, seolah-olah kau sedang berada di dunia yang berbeda. Airnya yang jernih dan segar menjadikannya tempat yang sempurna untuk berenang atau sekadar menikmati suasana alam yang masih alami. Namun, perjalanan menuju air terjun ini cukup menantang. Kau harus melewati hutan kecil dan jalan berbatu, tetapi begitu sampai, semua rasa lelah akan terbayar dengan keindahan yang luar biasa. 6. Desa Adat Tumori, menyaksikan kejayaan arsitektur Nias. Jika kau ingin melihat langsung kehidupan masyarakat Nias yang masih menjaga tradisi leluhur, maka Desa Adat Tumori adalah tempat yang tepat. Di desa ini, kau akan menemukan rumah-rumah adat Nias yang berusia ratusan tahun. Rumah-rumah ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi tetap berdiri kokoh bahkan setelah bertahan dari berbagai gempa besar. Selain itu, masyarakat setempat masih menjalankan berbagai ritual adat seperti fahombo, lompat batu, tarian perang, dan upacara keagamaan tradisional. Berjalan di antara rumah-rumah ini serasa kembali ke masa lalu, di mana kejayaan suku Nias masih hidup dan bernafas dalam setiap dinding kayu dan ukiran mistis yang ada di sana. 7.
Pelabuhan Lama Gunung Sitoli menelusuri jejak sejarah. Bagi para pecinta sejarah, Pelabuhan Lama Gunung Sitoli adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi. Dahulu, pelabuhan ini adalah gerbang utama bagi pedagang dan pelaut dari berbagai penjuru dunia yang datang ke Nias. Sekarang, meskipun pelabuhan ini sudah tidak seramai dulu, tetapi sisa-sisa kejayaannya masih terasa. Banyak wisatawan datang ke sini untuk menikmati suasana pantai, melihat kapal-kapal nelayan, atau sekadar duduk menikmati angin laut sambil mengingat kisah-kisah lama tentang perdagangan dan peperangan yang pernah terjadi di tempat ini. Gunung Sitoli, surga wisata yang belum banyak. Dijelajahi, Gunung Sitoli bukan hanya tentang budaya dan sejarah, tetapi juga tentang keindahan alam yang masih murni dan belum banyak dijamah wisatawan. Dari pantai eksotis, air terjun tersembunyi, hingga desa adat yang masih menjaga tradisi leluhur, semua keunikan ini menjadikan Gunung Sitoli sebagai destinasi wisata yang tak boleh dilewatkan. Gunung Sitoli selain dikenal dengan budayanya yang kaya dan keindahan alamnya yang memukau, juga menyimpan kisah-kisah mistis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik kemegahan rumah adat, di balik rimbunnya hutan, dan di balik sunyinya desa-desa tua, tersembunyi cerita-cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Berikut adalah beberapa kisah mistis dari Gunung Sitoli yang masih dipercayai hingga kini. 1. Hantu Siga Legal, arwah yang menghuni boneka misterius. Di sebuah rumah adat tua di Gunung Sitoli, terdapat sebuah boneka kayu yang tidak biasa. Matanya kosong, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi orang-orang percaya bahwa boneka ini tidak sekadar patung biasa. Menurut legenda, boneka ini dikenal sebagai Siga Legal, boneka yang bisa menari sendiri saat upacara kematian. Dahulu kala, ada seorang pemuda bernama Laowe yang meninggal sebelum menikah. Ibunya yang sangat berduka meminta para dukun membuat boneka kayu yang menyerupai putranya. Saat upacara kematian berlangsung, boneka ini tiba-tiba bergerak sendiri. Menari dengan gerakan yang begitu hidup, seolah-olah arwah Laowe benar-benar masuk ke dalamnya. Sejak saat itu, setiap kali ada seseorang yang meninggal tanpa keturunan, Siga Legal akan digunakan dalam ritual pemanggilan arwah. Namun, ada rumor menyeramkan. Kadang-kadang, boneka ini bergerak di malam hari tanpa ada yang mengendalikannya. Beberapa orang bahkan mengaku melihatnya berjalan sendiri di halaman rumah adat, mencari seseorang untuk diajak berbicara. Siapkah kau jika tiba-tiba boneka ini menatapmu dalam gelapnya malam? 2. Roh penunggu rumah adat Tumori. Di desa adat Tumori, di antara rumah-rumah adat yang berdiri kokoh selama ratusan tahun, tersimpan kisah tentang roh-roh penunggu yang tak pernah pergi. Dikatakan bahwa di setiap rumah adat tua di Gunung Sitoli, terutama yang telah berusia ratusan tahun, terdapat penunggu gaib yang melindungi rumah tersebut. Mereka bukan sekadar roh biasa, melainkan arwah para leluhur yang masih menjaga warisan mereka. Banyak orang yang pernah bermalam di rumah adat Tumori mengaku mengalami kejadian aneh. Suara langkah kaki terdengar di tengah malam, meski tidak ada siapapun yang berjalan. Ada juga yang mendengar suara orang berbicara dalam bahasa Nias kuno, tetapi saat mereka keluar untuk melihat, tidak ada siapapun di sana. Konon, jika kau ingin bermalam di rumah adat ini, kau harus meminta izin kepada roh leluhur yang menjaganya. Jika tidak, kau akan mengalami mimpi buruk atau bahkan didatangi oleh sosok tak kasat mata yang akan mengawasimu sepanjang malam. 3. Penunggu air terjun Humogo. Air terjun Humogo memang indah dan menenangkan, tetapi di balik keindahannya ada legenda mistis yang membuat orang berpikir dua kali sebelum berenang di sana. Penduduk setempat percaya bahwa di dasar air terjun ini hidup makhluk gaib berbentuk ular raksasa. Makhluk ini dipercaya sebagai penjaga air terjun
dan hanya menampakkan diri kepada orang-orang yang tidak menghormati tempat tersebut. Beberapa pengunjung yang nekat berenang terlalu dekat ke pusat air terjun mengaku pernah merasakan sesuatu menarik kaki mereka ke dalam air. Bahkan, ada cerita tentang seorang pemuda yang hilang di tempat ini tanpa jejak. Warga percaya bahwa ia diambil oleh sang penunggu air terjun karena tidak meminta izin sebelum memasuki kawasan sakral ini. Jika kau datang ke sini, jangan pernah bersikap sembarangan, sebab kau tidak akan tahu apakah ada sepasang mata yang mengawasi dari dalam air yang gelap itu. 4. Hantu tangis di Pelabuhan Lama Gunung Sitoli. Di malam yang sunyi di Pelabuhan Lama Gunung Sitoli, kadang terdengar suara tangisan perempuan yang memilukan. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, tetapi suara itu selalu terdengar jelas, terutama bagi mereka yang datang seorang diri. Menurut cerita, suara itu berasal dari arwah seorang wanita yang meninggal tragis di pelabuhan ini. Ia adalah seorang gadis muda yang dipaksa menikah dengan pria yang tidak dicintainya. Dalam keputusasaan, ia melompat ke laut dan menghilang di tengah gelombang. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya masih bergentayangan di sekitar pelabuhan. Para nelayan sering melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di ujung dermaga, memandangi laut dengan tatapan kosong. Jika kau berjalan sendirian di pelabuhan ini pada tengah malam dan mendengar suara tangisan, jangan pernah menoleh ke belakang. Sebab mereka yang pernah melakukannya mengatakan bahwa mereka melihat sosok wanita itu berdiri tepat di belakang mereka, menatap dengan mata penuh kesedihan. 5. Misteri makhluk gaib di hutan Gunung Sitoli. Gunung Sitoli memiliki banyak hutan yang masih alami dan belum banyak dijamah manusia. Namun, di balik keindahannya, hutan-hutan ini juga dikenal sebagai tempat bersemayamnya makhluk-makhluk gaib. Penduduk setempat sering memperingatkan agar tidak berjalan sendirian di hutan saat senja, sebab ada makhluk bernama Si Early, sosok gaib berbentuk tinggi besar dengan mata merah menyala. Menurut legenda, Si Early tidak akan mengganggu jika kau tidak mengusiknya. Namun, jika kau membuat suara keras atau mencoba mengambil sesuatu dari hutan tanpa izin, makhluk ini akan mengikuti hingga kau tersesat dan tidak bisa kembali. Banyak orang yang pernah mengalami kejadian aneh di hutan Gunung Sitoli. Ada yang merasa seperti diawasi dari balik pepohonan, ada yang melihat bayangan hitam besar bergerak di antara dahan, dan ada pula yang mengaku mendengar suara langkah kaki berat mengikuti mereka, meskipun tak ada siapa pun di sekitar mereka. Jika kau berani menjelajahi hutan ini, jangan pernah berbicara keras atau merusak alam, sebab kau tak tahu siapa yang sedang mengawasimu. Gunung Sitoli bukan hanya tempat yang kaya akan budaya dan sejarah, tetapi juga menyimpan banyak kisah mistis yang masih dipercaya hingga kini. Bagi mereka yang percaya, dunia gaib adalah bagian dari kehidupan dan setiap tempat memiliki penjaganya sendiri. Jika kau berkunjung ke Gunung Sitoli, hormatilah adat, jangan bersikap sembarangan, dan selalu ingat bahwa kau tidak pernah benar-benar sendirian. Hal-hal yang tidak diketahui tentang Gunung Sitoli, keajaiban tersembunyi di Pulau Nias. Gunung Sitoli, ibu kota dari Kabupaten Nias, terletak di Pulau Nias yang dikenal dengan keindahan alamnya, budaya yang kaya, dan masyarakat yang ramah. Namun, di balik pesona yang sudah dikenal luas, ada banyak hal unik dan misterius yang masih jarang diketahui oleh orang luar. Ini bukan sekadar tentang pantai indah atau rumah adat yang menawan, tetapi lebih kepada keajaiban tersembunyi, sejarah yang terlupakan, dan fakta-fakta menarik yang jarang dibicarakan. Berikut adalah beberapa hal yang tidak diketahui banyak orang tentang Gunung Sitoli. 1. Keberadaan kota bawah tanah yang tersembunyi. Mungkin tak banyak yang tahu bahawa di sekitar Gunung Sitoli ada legenda tentang sebuah kota bawah tanah yang konon berada di kedalaman pegunungan.
Dikatakan bahwa kota ini dibangun oleh nenek moyang suku Nias untuk melindungi diri dari serangan musuh dan juga sebagai tempat penyimpanan harta benda berharga. Banyak yang percaya bahwa kota bawah tanah ini masih ada, tersembunyi di balik hutan lebat dan pegunungan, hanya bisa ditemukan oleh mereka yang diberkahi dengan kemampuan khusus atau oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk tertentu. Beberapa penduduk desa mengklaim bahwa mereka pernah mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki atau gemerincing logam saat mereka menjelajah di dekat gua-gua atau lereng pegunungan. Namun, belum ada bukti pasti mengenai keberadaan kota bawah tanah ini dan beberapa orang menganggapnya hanya sebagai legenda. Apakah kota ini benar-benar ada ataukah hanya mitos yang diciptakan untuk menjaga misteri dan keamanan tanah Nias dari waktu ke waktu? 2. Hutan magis yang bisa mengubah arah angin. Di dekat Gunung Sitoli terdapat sebuah hutan yang dikenal dengan nama Hutan Mulu-Mulu yang memiliki reputasi cukup unik dan misterius. Hutan ini dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai tempat yang memiliki kekuatan magis. Dikatakan bahwa di hutan ini, arah angin bisa tiba-tiba berubah dengan sangat cepat, bahkan terkadang membawa aroma bunga atau bau khas yang tidak bisa dijelaskan. Bukan hanya itu, beberapa penduduk yang pernah melintasi hutan ini mengaku merasakan suasana aneh, seperti merasa seolah-olah sedang diawasi atau bahkan merasa terjebak, meskipun mereka tahu persis di mana mereka berada. Ada pula cerita tentang para pemburu atau petani yang pernah tersesat di hutan ini dan hanya bisa kembali setelah melakukan ritual khusus yang dipandu oleh orang yang sudah berpengalaman. Hutan Mulu-Mulu adalah tempat yang jarang dijelajahi oleh wisatawan. Dan bagi yang tidak tahu, ini bisa menjadi tempat yang membingungkan dan bahkan menakutkan. Apakah ada kekuatan gaib yang melindungi hutan ini? Atau hanya fenomena alam yang belum terpecahkan? 3. Tradisi lompat batu yang dilarang oleh dunia luar. Gunung Sitoli dan seluruh Pulau Nias terkenal dengan ritual lompat batu atau yang dikenal dengan sebutan Fahombo. Namun, apa yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa ritual ini bukan hanya sekadar olahraga atau permainan tradisional. Lompat batu dulunya digunakan sebagai ujian untuk para pemuda yang ingin dianggap sebagai pria dewasa atau sebagai simbol kekuatan dalam masyarakat. Tetapi, ada bagian dari tradisi ini yang jarang dibicarakan, yakni bagian yang berkaitan dengan kesurupan atau ritual spiritual. Di dalam beberapa upacara Fahombo, peserta yang berhasil melompat di atas batu besar seringkali mengalami kesurupan atau masuk dalam kondisi trans yang diduga akibat pengaruh roh-roh leluhur atau kekuatan alam. Pada beberapa kesempatan, ada yang mengaku berbicara dengan roh leluhur selama mereka dalam keadaan trans. Dan cerita-cerita yang mereka bawa keluar seringkali berhubungan dengan ramalan masa depan atau pesan-pesan yang berkaitan dengan keselamatan desa. Namun sejak zaman kolonial hingga saat ini, banyak yang berusaha menghentikan praktik tersebut karena dianggap bertentangan dengan agama atau budaya luar. Hal ini membuat tradisi Fahombo semakin jarang dilihat di tempat-tempat wisata, meski masih tetap dilakukan di desa-desa terpencil. 4. Batu kuno yang dikenal sebagai batu kuno berbicara. Di Gunung Sitoli, terdapat sebuah batu besar yang memiliki kepercayaan unik. Batu ini dikenal dengan nama Batu Nasia, batu berbicara. Konon, batu ini pernah digunakan sebagai tempat berdialog antara pemimpin dan roh-roh leluhur. Para tetua adat yang ingin mendapat petunjuk atau berkomunikasi dengan arwah leluhur akan meletakkan telapak tangan mereka di batu ini. Dan mereka mengatakan bahwa batu ini dapat memberikan suara atau pesan mistis. Beberapa orang yang pernah mencoba berinteraksi dengan batu ini mengaku mendengar suara-suara dari dalam batu, meski tidak ada orang lain di sekitar mereka.
Pada beberapa kesempatan, ada yang melaporkan suara bisikan halus yang datang dari batu seolah memberikan perintah atau nasihat yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah terlatih. Masyarakat lokal sangat menjaga batu ini dan banyak yang percaya bahwa ini adalah tempat suci yang harus dihormati. Namun, tak banyak yang berani mencoba untuk mendekat terlalu lama mengingat keanehan yang sering terjadi. 5. Kuil kuno yang terlupakan di puncak gunung. Bagi banyak orang, Gunung Sitoli adalah tempat yang hanya dikenal dengan pemandangannya yang indah. Tetapi di puncaknya ada kuil kuno yang sudah lama terlupakan. Kuil ini diperkirakan berasal dari zaman kerajaan Nias kuno, jauh sebelum kedatangan para penjajah. Dikenal dengan nama Kuil Sialo, tempat ini dipercaya sebagai tempat persembahan kepada dewa-dewa laut yang dianggap memberikan perlindungan kepada para nelayan. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya sedikit orang yang mengunjunginya, meskipun ada laporan tentang penemuan artefak kuno di sekitar kuil seperti patung batu dan keramik yang dipercaya merupakan persembahan dari para penduduk zaman dahulu. Kuil ini kini tersembunyi di balik rimbunnya hutan dan hanya bisa dijangkau dengan perjalanan yang panjang dan menantang. Namun, beberapa cerita mengatakan bahawa sesekali ada cahaya aneh yang tampak di sekitar puncak gunung yang mungkin merupakan tanda kehadiran dewa-dewa laut. 6. Jejak prasejarah yang belum terungkap di Gunung Sitoli. Gunung Sitoli dan sekitarnya juga menyimpan jejak-jejak prasejarah yang jarang diketahui. Beberapa peneliti dan arkeolog yang melakukan eksplorasi di pulau ini mengklaim bahawa ada peta kuno dan artefak-artefak misterius yang menunjukkan bahawa Pulau Nias sudah dihuni ribuan tahun lalu oleh peradaban yang jauh lebih maju dari yang kita bayangkan. Batu-batu besar yang ditemukan di beberapa lokasi di Gunung Sitoli dikatakan sebagai temple stones atau batu kuil kuno yang digunakan oleh masyarakat prasejarah untuk ritual keagamaan. Bahkan ada beberapa laporan tentang lukisan gua yang belum sepenuhnya dipetakan yang diperkirakan menggambarkan kehidupan manusia purba di Nias. Apakah ini tanda adanya peradaban yang lebih maju yang pernah ada di Gunung Sitoli? Atau adakah pengetahuan kuno yang masih tersimpan di tanah Nias yang belum terungkap hingga kini? Gunung Sitoli menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat di permukaan. Setiap batu, pohon dan aliran sungai di sana seolah memiliki cerita yang menunggu untuk ditemukan. Keindahan alam dan kekayaan budaya yang ada hanya sebagian dari misteri-misteri tersembunyi yang siap mengungkapkan sisi lain dari pulau ini. Kesimpulannya, Gunung Sitoli, sebuah legenda yang hidup di antara waktu. Di ufuk barat Pulau Nias, di antara deburan ombak dan kokohnya rumah-rumah adat yang berdiri melawan zaman, Gunung Sitoli bukan sekadar sebuah kota. Ia adalah sebuah legenda yang masih hidup. Di setiap sudutnya ada kisah yang terukir dalam batu. Di setiap desir anginnya ada bisikan leluhur yang masih menjaga tanah mereka. Gunung Sitoli adalah tempat di mana sejarah tidak hanya dituliskan tetapi dihidupi. Kota ini bukan sekadar rumah bagi tradisi megah seperti Fahombo, lompat batu yang melambangkan keberanian, tetapi juga menyimpan misteri dalam hutan-hutan lebatnya di mana roh-roh penunggu masih bersemayam. Di sini, di balik senyum ramah penduduknya, tersembunyi cerita tentang ritual kuno, arwah leluhur dan kekuatan alam yang belum sepenuhnya terungkap. Gunung Sitoli adalah gerbang menuju masa lalu yang masih berdenyut di masa kini. Jejak nenek moyang terpahat dalam batu-batu megalitikum, dalam muzium pusaka yang menyimpan harta budaya, dan dalam desa-desa adat yang tak tersentuh modernisasi. Namun, ia juga adalah cahaya yang menatap masa depan, di mana generasi muda terus menjaga warisan leluhur, mereka sambil membuka diri pada dunia yang terus berubah. Malam di Gunung Sitoli bukan hanya sekadar kegelapan yang turun, melainkan tirai yang membuka dimensi lain,
di mana suara-suara dari dunia tak kasat mata terkadang menyelinap di telinga mereka yang cukup peka untuk mendengarnya. Hutan-hutannya bukan hanya sekadar pepohonan yang menjulang tinggi, tetapi juga gerbang menuju rahasia yang belum terpecahkan. Gunung Sitoli adalah kota yang bernafas dalam cerita, berdenyut dalam sejarah dan hidup dalam kenangan yang tak akan pernah pudar. Bagi mereka yang cukup berani untuk mendengarkan, cukup sabar untuk mengamati, dan cukup rendah hati untuk menghormati, Gunung Sitoli akan membisikkan kisahnya kepadamu. Sebab di tanah ini, waktu tidak berjalan ke depan, ia berputar, menjaga semua yang pernah ada agar tetap abadi. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.